Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang teman-teman kita mulai lagi pertemuan yang ke-12 ya, yaitu mengenai pendidikan Pancasila ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan saya bisa share screen. Alhamdulillah ini tadi pagi mati lampu ya, tapi sekarang udah nyala lagi lampunya sehingga bisa normal kembali. Oke, ini saya skip nih karena sudah pernah kita bahas ya mengenai deskripsi mata kuliah, standar kompetensi ya ini di awal ya. Visi misi juga udah ya. Nah, ini mungkin sedikit dibahas ya mengenai kompetensi yang diharapkan ketika kita belajar mengenai pendidikan Pancasila ya, yaitu adanya sikap apa namanya bertanggung jawab ya, karena dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan ya, lalu adanya pengenalan atas perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya seni ya, yang dipandang dari sisi Pancasila, lalu pengenalan masalah hidup dan kesejahteraan dan cara pemecahannya, lalu kemampuan memakai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bagi persatuan Indonesia ya. Oke, landasan Pancasila kemarin kita juga sebenarnya sudah sedikit bahas ini ya mengenai landasan filosofis, landasan kultural, landasan historis ya. Landasan filosofis itu dari sisi pemikiran ya, kultural dari sisi kebudayaan ya, dari sisi budaya, dan historis dari sisi sejarah ya. Nah, dari sisi pemikiran Pancasila itu memiliki apa namanya pemikiran yang apa namanya saling keterkaitan ya, adanya hubungan yang saling keterkaitan, itu adanya pemikiran yang mendalam ya, kalau filosofis itu ya. Kalau dari sisi kultural kemarin kita juga sudah bahas ya, dari sisi budaya ya, Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki budaya berketuhanan ya, budaya yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan ya, memiliki nilai-nilai eh, keadilan ya, lalu beradab ya, lalu menjunjung tinggi gotong royong ya, persatuan ya, lalu adanya nilai-nilai apa namanya eh, hikmat ya, pelajaran, dan juga keadilan juga ya. Nah, ini landasan dan tujuan pendidikan Pancasila ya, tadi ya, mengenai historis, kultural ya. Oke. Nah, ini filosofis ya yang tadi ya, saling keterkaitan ya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa, dan memiliki kaitan dengan adanya konsistensi, adanya keberlanjutan, adanya kekonsisten, itu artinya dia tetap ya, konsisten itu tetap pada suatu pendirian tertentu gitu ya. Artinya ketetapan ya, artinya sesuatu yang tetap yang ditetapkan ya dalam Pancasila itu untuk tindakan realisasi atas nilai-nilai sila Pancasila, yang mana ini merupakan cerminan ya realisasi filosofis asli bangsa Indonesia ya. Lalu Pancasila secara ilmiah. Maaf ya teman-teman ya, kita tamu tadi di depan. Ya. Pancasila secara ilmiah itu pengetahuan menurut sifatnya. Pengetahuan itu ada yang namanya a priori, ada yang namanya a posteriori. Ya. A priori itu tanpa adanya, jadi spontanitas ya. A priori itu spontanitas. Jadi dia tanpa adanya suatu apa ya, survei, tanpa ada suatu pendalaman gitu ya. Tapi dia ada gitu ya. Contoh misalkan gini ya. Ini ada satu peristiwa bisa apa namanya dipandang dari dua sudut pandang ini ya, a priori dan a posteriori ya. Misalkan nih ya, menanam cabai, ya, misalnya menanam cabai ya, menanam ya. Nah, ada orang yang dia mungkin belum pernah sekolah pertanian ya, belum pernah mendapatkan pendidikan pertanian ataupun perkebunan ya. Tapi ketika dia suruh menanam dia benar gitu ya, benar ya bisa menanamnya itu benar. Pokoknya ini orang padahal istilahnya belum pernah dapat pendidikan tentang bertani atau berkebun ya. Tapi tiba-tiba saja ketika disuruh nanam ya, nanam apa biji cabai kah atau apa gitu ya. Ah, dia bisa gitu ya. Caranya tuh dia bisa. Nah, berarti dia a priori itu ya. Dia pengetahuan yang terjadi secara serta-merta tanpa melalui pengalaman ya. Itu namanya a priori ya.
Lalu a posteriori ya. Nah, ini dia jadi udah ada pengamatan, dia udah ada baca bukunya, ya dia sudah mempelajarinya sebelumnya ya. Lalu dipraktekkan gitu ya. Nah, itu nama a posteriori ya. Nah, begitu pula Pancasila ya. Nah, Pancasila ini dua-duanya ya, a priori dan a posteriori ya. A priori orang Indonesia ini memang sudah ada apa ya, tanpa harus diajarin ya, harusnya ya ini memang sudah memiliki bawaan itu memang orang-orang yang berketuhanan ya yang memiliki berkemanusiaan ya. Nah, jadi itu sesuatu yang a priori gitu ya, tanpa harus adanya pelajaran pengalaman gitu ya terlebih dahulu. Lalu a posteriori ya, a posteriori. Nah, ini jadi sudah ada pengenalan, ya, sudah ada pengalaman, ya, sudah ada pembelajaran, ya, a posteriori. Ya. Nah, kita ini sebagai bangsa Indonesia harus mempelajari kembali, ya, bagaimana Pancasila dari sudut pandang sejarah, ya, sudut pandang apa namanya filosofis, ya, dan sebagainya, ya. Nah, pengetahuan berdasarkan gradasinya. Nah, tadi ya, kalau tadi kan sifatnya, sekarang tingkatan, gradasi tingkatan. Nah, pertama nih pengetahuan yang paling tinggi yaitu keagamaan atau religious knowledge. Kenapa disini paling tinggi? Karena memang ini adalah puncaknya pengetahuan. Ya, agama itu adalah puncaknya ilmu pengetahuan. Nah, dan amat sedikit orang yang paham ya atau mendalaminya. Ya, makanya dia sifat itu piramid ya, piramid tegak ya, bukan piramid terbalik ya. Piramidnya sih piramid tegak ya, artinya memang piramid seperti apa adanya ya, yaitu yang makin ke atas semakin kecil, artinya semakin jarang orang-orang yang memiliki pengetahuan tersebut ya, yaitu pengetahuan keagamaan ya, religious knowledge ini adalah yang paling tinggi ya. Nah, lalu yang setelah di bawah itu adalah kefilsafatan. Nah, pengetahuan kefilsafatan yaitu berdasarkan pada pemikiran-pemikiran, perenungan-perenungan. Nah, jadi ini juga sedikit ya, tapi dia masih lebih banyak dibandingkan dengan agamaan ya. Nah, lalu ada lagi pengetahuan ilmiah atau ilmu ya, scientific knowledge atau science ya. Nah, ini juga lebih banyak, tapi dia juga tidak banyak juga ya orang yang memiliki ini, yang sekarang sudah mulai banyak pengetahuan-pengetahuan yang diuji gitu ya, diuji kembali ya, diriset kembali ya. Nah, ini pengetahuan sistemik melalui metodologi ilmiah. Sistemik artinya adanya apa istilahnya, sistem itu suatu cara gitu ya, sistem ya. Lalu adanya pengetahuan biasa ya, misalnya pada pengamatan. Ya. Contoh misalkan gini, mobil ya, mobil, mobil berjalan itu kan suatu hal yang umum ya teman-teman ya. Mobil bisa berjalan itu suatu hal yang umum. Nah, bagi orang awam, bagi orang biasa, ketika melihat mobil berjalan, dia hanya berdasarkan pada pengamatan fisiknya aja, ya. Dia melihat mobil itu berjalan karena rodanya berputar, ya. Udah, dia pengetahuan sampai situ aja, ya. Lalu bagi orang yang pengetahuan ilmiah, dia akan meneliti, oh roda itu berputar karena di dalamnya ada mesin, ya. Mesin bisa berjalan karena ada bahan bakar, ya. Nah, lalu bahan bakar itu diproses dalam mesin, akhirnya bisa memutarkan roda, membuat ada bahan bakar, ya. Akhirnya mobil bisa berjalan. Itu pengetahuan ilmiah, ya. Nah, lalu kalau kefilsafatannya memikirkan bagaimana saya bisa membuat mobil yang berjalannya bisa lebih cepat, atau mungkin mobil dengan tenaga yang lebih hemat, gitu ya, kefilsafatan. Nah, ini pengetahuan kefilsafatan. Lalu kalau yang religius, dia memikirkan, wah manusia saja bisa membuat mobil ya, yang mana bisa memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Pastilah bagi orang religius, pastilah Tuhan, kalau saya orang Islam ini Allah Subhanahu Wa Taala ya, akan memiliki kemampuan yang lebih daripada itu. Nah, itu pengetahuan keagamaan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi gradasinya memang semakin lama semakin meningkat ya, itu berdasarkan pada gradasi.
Dan itu sangat jarang orang yang memahami itu. Itu contoh aja ya teman-teman ya, contoh untuk apa namanya memudahkan pemahaman kita ya. Contoh mobil tadi itu ya, mobil bisa berjalan ya. Pengetahuan ilmiah berdasarkan pada gradasinya. Nah, filsafat Pancasila yaitu pada esensinya menjawab pertanyaannya apa ya. Nah, ini sangat jarang orang mengetahui apa sih Pancasila gitu ya. Kalau normatifnya nih kemana nih Pancasila nih ya? Bisa normatif itu apa ya? Dibilang tuh suatu yang apa ya, normatif itu ya istilahnya sederhana tapi ya mudah gitu ya. Kemana sih Pancasila? Pancasila ini ingin mengantarkan bangsa Indonesia menuju kesejahteraan gitu. Karena itu normatif kan, normatif. Pastilah semua orang yang memiliki paham ideologi pasti akan punya alasan yang sama. Kenapa sih kamu pilih liberalis? Karena liberalis itu bisa mengantarkan seorang pada kesejahteraan gitu kan. Terus juga kenapa sih kamu pilih komunis? Karena komunis itu akan mengantarkan manusia pada suatu kesejahteraan. Ya pokoknya itu normatif ya kan. Pasti semua orang akan mengatakan hal yang sama ya. Nah, tapi filsafatnya apa gitu ya? Gimana gitu? Caranya benar apa enggak? Itu kan suatu esensi, ya itu esensinya kan. Nah, itu ya. Jadi esensinya itu yang tertinggi itu esensi. Kalau normatif ya paling gitu ya. Lalu kausal penyebabnya ya. Mengapa mengapa pilih Pancasila? Mengapa kamu pilihnya itu liberalis? Kenapa kamu pilihnya komunis? Kan? Nah, itu pertanyaan kausal ya. Kenapa kamu pilih dia? Karena dia itu begini-begini, Pak. Nah, gitu. Kenapa kamu pilih si A? Ya, si A itu gini, Pak. Lalu pertanyaan deskriptif, bagaimana? Ya, nanti menggambarkan. Bagaimana sih si A itu dia memiliki apa? Misalnya kalau yang perempuan mungkin bilangnya dia ganteng, Pak. Ya. Terus apalagi misalkan kaya, gitu, gambarkan itu, wah hidungnya mancung, matanya celong, matanya celong, apa namanya, serem banget ya, hidung mancung matanya celong. Ya pokoknya rambutnya ikal dan apa, itulah ya deskriptif menggambarkan ya. Nah, secara pengetahuan yang ilmiah itu katanya ya ketika dia berobjek dia ada bendanya ya, ada bendanya. Lalu ada caranya, metodenya. Misalnya tadi ya, mobil tadi itu ya. Objeknya mobil ya. Metodenya misalkan apa? Dengan dinamika gitu ya. Apa berjalan kan metodenya dengan adanya daya dorong gitu ya. Sistemnya ada bensin ya, bersistem ya. Ada bensin, ada bahan bakarnya ya. Lalu ada mesinnya, dibakar mesinnya sehingga menimbulkan tenaga ya. Terus tenaga itu jadi daya dorong gitu kan. Nah, ini bersifat universal, mau di mana aja, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Inggris, di Belanda ya. Pasti akan bisa kayak gitu ya. Bukan cuma di Indonesia doang yang bisa menggerakkan mobil dengan tenaga bahan bakar bensin kan. Ya itu di mana-mana bisa ya. Nah, itu contohnya ya. Ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah ya. Nah, begitu pula dengan Pancasila ya. Objeknya Pancasila. Metodenya ya misalkan di apa hafal yang lalu dipraktekkan. Sistemnya pertama harus meyakini dulu kalau Tuhan itu ada, artinya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu ada. Lalu dengan adanya kita mempercayai Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berkemanusiaan. Tidak akan semena-mena, tidak akan sewenang-wenang, ya tidak akan seenaknya, kalau bahasanya itu seenak dewe gitu ya. Nah, bersistem ya. Nah, ketika dia mempercayai Tuhan, ya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang normal ya, yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu bersistem. Lalu tadi ya, dia akan orang yang mempercayai Tuhan dia akan apa namanya bertindak sesuai dengan hukum gitu ya. Dan juga akan memiliki rasa adil ya, bertanggung jawab dan juga akan saling adab ya. Lalu dari situ akan memunculkan persatuan. Dari persatuan agar persatuan yang langgeng harus ada pemimpin yang bijaksana ya, dengan hikmat ya. Nah, ada perwakilan-perwakilan. Terus menciptakan keadilan sosial dan sistem.
Dan ini bersifat universal, bisa di mana aja, bisa di Indonesia, bisa di Amerika, ya, atau sifatnya universal. Nah, 4 syarat pengetahuan ilmiah tadi berobjek formal ya, udah ya. Nah, ini penerapan jenis pengetahuan ilmiah pada Pancasila. Pertama, sifat esensi, hakikat dari isi arti Pancasila. Ya, hakikat dari tadi ya, Pancasila itu apa sih? Gitu kan. Normatifnya, kajian mengenai pedoman norma tadi itu ya. Jadi konkretisasi konkretnya gimana sih? Katanya menuju kesejahteraan. Konkretnya gimana? Gitu ya. Kausal, kajian materialis asal mula ya. Dari mana nih? Oh, Pancasila dari pemikiran para petinggi atau founding father itu ya, para peletak peletak dasar orang-orang yang meletakkan filosofis ideologi negara ini ya. Lalu kajian formalisnya asal mula bentuk, susunan dan rumusan ya pada alinea keempat. Lalu kajian efisiensi ya asal mula karya, perumusan BPUPKI, penetapan PPKI sebagai bentuk negara ya. Lalu finalisnya asal mula tujuan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Lalu deskriptifnya menggambarkan kajian mengenai sejarahnya ya, bentuk susunannya, otentik dan kedudukan musik. Kita ya. Ini dari Pancasila sebagai etimologis asal muasalnya dari bahasa Sanskerta ini kemarin udah ya, yaitu panca itu 5 dan sila itu artinya dasar, sendi, alas, ya sila, ya duduk bersila, ya, duduk beralas, ya adanya alas, ya lalu ada sendi, ya nah, yang 5 dasar ya, atau 5 aturan, ya 5 aturan tingkah laku yang baik atau yang penting. Secara historis ada namanya kitab Tripitaka Buddha dan 5 aturan berupa larangan membunuh, larangan mencuri, larangan berzina, larangan berdusta, larangan minuman keras, ya, yang memabukkan. Lalu negara Kertagama, Puprapanca, ya, pada saat zaman Majapahit dulu pada tahun 1365 Hijriah dan Sutasoma ya Emputan Tular ya kitab Sutasoma Emputan Tular yaitu 5 batu sendi selain berupa larangan tindak kekerasan ya dilarang mencuri, dilarang berhati dengki, dilarang berdusta dan dilarang minuman keras secara historis dulunya ya terminologis ya ada pengusulan Soekarno, Sidang PKI dan para tokoh yang lain ya merumuskan Pancasila. Lalu perumusan Panitia 9 BPUPKI 22 Juni tahun 45. Lahirlah Piagam Jakarta, ya. Lalu ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Peresmian ya MPRS 5 Juli 1966 ya, Nomor MPRS nomor 20 MPRS tahun 66 ya. Lalu Pancasila asal mulanya dan secara langsung dan tidak langsung ya. Nah, secara langsung adanya kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, ya, dan adanya kausa finalis, ya, secara langsung. Tidak langsungnya bahasa Indonesia sebagai kausa materialis, bahasa Indonesia sebagai orangnya ya, yang menyebabkan adanya Pancasila itu, ya. Itu nilai-nilai Pancasila sudah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara dan ditetapkan sebagai dasar negara. Contoh adanya nilai-nilai dalam adat istiadat kita, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu sebagai contoh Pancasila sebagai materialis ya, kausa materialis. Bentuk susunan Pancasila. Sila yang pertama yaitu sebagai pondasi ya, sila yang pertama sebagai pondasi. Yaitu pondasinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sila yang pertama ini ya, pondasi yang pertama ini, maka dia akan menjiwai sila-sila berikutnya ya.
dengan adanya nilai-nilai ketuhanan, ya, dia akan adanya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, orang yang berketuhanan pasti akan memiliki nilai kemanusiaan. Orang yang ingat Tuhan, ya, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau orang Islam, ya, pasti dia akan memiliki nilai-nilai kemanusiaan, ya, dan dia juga akan memiliki nilai-nilai keadilan dan juga akan memiliki nilai-nilai adab, ya, sehingga dia akan menjadikan adanya persaudaraan, ya, adanya persatuan, ya. Nah, orang yang memiliki persaudaraan itu pastilah orang yang memiliki kemanusiaan. Orang yang punya kemanusiaan pasti akan punya nilai-nilai ketuhanan. Nah, ini apa istilahnya, saling imbal balik aja gitu ya. Lalu dengan adanya persatuan ini lanjut ke atas, ya, akan mewujudkan hikmat, ya. Nah, persatuan akan tetap terpelihara ketika adanya kepemimpinan, ya. Kepemimpinan yang dipimpin oleh hikmah, ya, hikmat itu oleh ilmu, ya. Jadi persatuan itu, terus yang saya bahas ini, persatuan itu akan terpelihara, ya. Yang mana jadi terpelihara dan tercipta, ya, beda ya. Tercipta itu jadi asal mulanya, ya. Istilah kedua ini nih, asal mulanya, ya. Asal mulanya itu dari kemanusiaan yang adil dan beradab akan mewujudkan namanya persatuan Indonesia, ya. Nah, persatuan itu akan muncul, ya, ketika adanya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, persatuan ini akan terpelihara, akan eksis ketika ada pemimpin yang rakyatnya dipimpin, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu orang-orang yang mewakili rakyat ini, ya, memimpin rakyat ini, ya, dengan kebijaksanaan oleh hikmat. Hikmat itu, ya, yang saya bahas, hikmat itu hikmah sebenarnya, bahasa Arab itu hikmah, ya. Hikmah itu artinya ilmu, ya. Jadi adanya pemimpin-pemimpin yang memiliki ilmu, yang memimpin rakyat, ya. Ada perwakilan-perwakilan memimpin rakyat dengan ilmu, ya. Sehingga persatuan ini akan menjadi eksis, ya. Nah, persatuan ini akan menjadi bertahan gitu ya. Nah, persatuan itu akan menjadi bertahan karena pemimpin-pemimpinnya berilmu, ya. Nah, ini sila keempat, ya. Nah, dengan ada pemimpin-pemimpin yang berilmu itu, ya, maka akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, jadi ini ya, bentuk susunan Pancasila secara hierarkis piramidal, ya. Dan ini saling keterkaitan. Sila pertama memiliki keterkaitan dengan sila kedua, kedua dengan tiga, tiga dengan empat, empat dengan lima, lima dengan empat. Bolak-balik itu aja ya. Jadi nggak bisa dipisahkan satu sama lainnya, ya. Jadi Pancasila itu sesuatu yang integral, ya. Bahasanya itu menyeluruh, ya. Nah, bentuk susunan Pancasila, ya. Masing-masing sila tidak terpisahkan satu sama lain atau dalam hal kesatuannya, ya. Tadi ya. Jadi yang namanya orang yang berketuhanan pasti akan berkemanusiaan, ya. Yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, kalau kemanusiaan yang adil dan beradabnya sudah tercipta, yang sudah terlaksana, sudah terrealisasi, maka yang namanya persatuan itu akan terwujud secara otomatis, gitu ya. Yang namanya bersatu itu kan terwujud secara otomatis kalau memang sudah ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Ketika manusia sudah merasa, oh ternyata saya dihargai, ternyata saya dapat seperti manusia, ternyata setiap orang itu diperlakukan sama, adil, ya, saling menghormati, akan ya akan mudah itu yang namanya persatuan, ya. Nah, jadi ini sudah sering saya bahas ya teman-teman, ya. Masing-masing sila mempunyai kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri, ya. Nah, sila pertama mengenai ketuhanan, yang kedudukannya yang paling tinggi, ya, sebagai dasarnya yaitu ketuhanan. Lalu adanya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, ya, itu mempersatukan. Sila keempat tentang kepemimpinan, ya. Sila kelima tentang tujuan, ya. Nah, masing-masing sila berbeda namun tidak bertentangan, ya, tidak saling bertentangan, ya. Nah, jadi sila-sila itu saling menguatkan. Sila pertama menguatkan sila kedua menguatkan sila ke pertama, ya, ke satu, ya. Sila kedua menguatkan sila ketiga, tiga kedua, ke satu juga, ya. Jadi saling menguatkan, ya. Masing-masing sila saling melengkapi, ya, tadi ya, saling melengkapi, tidak saling bertentangan. Lalu masing-masing sila atau bagian tidak boleh dilepas atau dipisahkan satu sama lain, ya.
Nah, jadi tidak bisa tuh yang namanya kemanusiaan itu kan berjalan sendiri tanpa adanya ketuhanan. Justru dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa itu akan mewujudkan orang yang berkemanusiaan, ya. Dan yang namanya orang yang berkemanusiaan yang memiliki nilai adil dan adab pasti inginnya bersatu, bersaudara. Akhirnya muncullah Persatuan Indonesia, ya. Nah, persatuan ini tidak akan bisa eksis kalau tidak dipimpin oleh pemimpin yang memiliki hikmat, memiliki ilmu, ya. Dan kebijaksanaannya memberikan berdasarkan pada ilmu, ya. Nah, pemimpin-pemimpin yang memiliki ilmu ini, inilah pemimpin yang akan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi saling melengkapi, tidak bisa dipisah-pisah, ya. Nah, masing-masing sila atau bagian bersatu untuk terwujudnya keseluruhan dan keseluruhan membina bagian-bagian. Ya, jadi saling itu ya, imbal balik itu ya, saling timbal balik. Nah, fungsi Pancasila, sila satu sebagai moral negara, yaitu ketuhanan, ya. Negara walaupun kita bukan negara agama, ya, kita ini bukan negara agama, ya, tapi bukan berarti kita ini negara tanpa agama, ya. Karena agama itu ditempatkan nomor satu dalam ideologi kita, ya. Nah, sila pertama sebagai moral negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga yang sila kedua sebagai moral juga, yaitu kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, sila ketiga sebagai dasar, yaitu negara yang bersatu, negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar, ya, persatuan Indonesia. Nah, sila keempat adalah sistem negara, yaitu sistem, ya, yaitu kepemimpinan, ya. Sistem kepemimpinan negara yang mana adanya perwakilan, ya. Nah, perwakilan yaitu para pemimpin yang mewakili pemimpin dengan hikmat, dengan ilmu, ya. Nah, sistemnya ya mungkin akan diatur dalam undang-undang yang ditetapkan oleh para pejabat, ya. Bagaimana melaksanakan yang namanya sistem tersebut, gitu ya. Kan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana sistem musyawarahnya, bagaimana perwakilannya, ya, lalu bagaimana kebijaksanaannya, lalu bagaimana hikmahnya itu maksudnya apa, bagaimana dikatakan itu sebagai sesuatu yang sudah memiliki hikmah, ya. Nah, hikmah itu kan ilmu, ya, hikmah itu ilmu, ya. Nah, bagaimana dikatakan pemimpin ini yang memiliki ilmu itu syaratnya apa, gitu kan, ya. Nah, jadi harus ada konkretisasinya, gitu ya. Sebagaimana pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Nah, lalu sila kelima sebagai tujuan negara, ya. Tujuan negara kita ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial artinya apa? Semua rakyat ini memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama, ya, yaitu ingin sejahtera, ya. Nah, ini ya. Hubungan fungsi FMN ini apa? Fundamen moral negara, ya. Kalau FPN fundamen politik negara, ya. Nah, hubungan fungsi dari fundamen moral dan politik, ya. Pertama, ya, ini ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah FMN, ya. Fundamen moral negara, yang mana terkandung 3 hukum, yaitu adanya hukum Tuhan, hukum kodrat, ya, dan juga hukum etis, ya, hukum etis, ya, menjiwai menjiwai, ya, ini tahap-tahapnya, ya, menjiwai pokok pikiran, ya, yaitu keadilan, menjiwai kerakyatan, ya, permusyawaratan, perwakilan, ya, menjiwai pokok pikiran persatuan dalam sila ketiga, ya. Nah, ini jadi dia saling berhubungan, ya, sebagai dasar negara, lalu menjadi suatu sistem dan sebagai tujuan negara, ya. Bentuk susunan Pancasila saling mengkualifikasi atau saling mengisi, ya. Nah, sila pertama mengandung 4 sila lainnya, ya. Sila yang kedua mengandung sila berikutnya. Sila 1 juga mengandung sila kedua, 3, 4, dan 5. Yang kedua itu mengandung 1, 3, 4, dan 5. Ketiga pun demikian, ya.
Jadi saling keterkaitan, ya. Nah, dikatakan sebagai satu sistem merupakan satu kesatuan, merupakan kata yang konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiksi. Ada kaitan antara bagian satu dengan yang lainnya, adanya kerjasama yang serasi dan seimbang, dan adanya segala sesuatunya mengarah pada tujuan yang satu sama lainnya. Nah, ini yang dinamakan dengan sistem. Nah, ini Pancasila kita ini sebagai satu sistem, ya. Sila yang pertama adalah satu kesatuan, ya. Dengan adanya kita mempercayai ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kita mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan melakukan perilaku kemanusiaan, ya. Akan memanusiakan manusia, ya. Akan memiliki sifat adil, akan memiliki sifat adab, ya. Nah, dari adab itu akan menciptakan persatuan, adanya persaudaraan, ya. Dari persaudaraan, biar persaudaraannya eksis, biar persaudaraannya bertahan, ya harus ada pemimpin-pemimpin yang memiliki hikmat dalam memberikan kebijaksanaan. Memiliki hikmat apa? Ilmu, ya, dalam memberikan kebijaksanaan, sehingga persatuannya dapat langgeng, ya. Nah, adanya perwakilan-perwakilan, ya. Sebagaimana pernah saya bahas juga, ya, sebelumnya kemarin tuh, ya, kenapa sih harus ada perwakilan? Ya sama seperti anggota tubuh kita, ya, yang namanya yang berpikir itu cuma satu, otak doang. Ya, tangan nggak berpikir, jantung nggak berpikir, ya, semua itu atas satu perintah, misalnya otak gitu kan. Dan tangan dengan otak, ya, terus hati dengan tangan itu saling keterkaitan, gitu ya. Nah, masing-masing itu punya fungsinya masing-masing, ya. Nah, begitu pula dalam Pancasila ini, ya, masing-masing sila itu memiliki fungsinya masing-masing, ya. Nah, dari pemimpin itu, ya, sila keempat itu, ya, rakyat dipimpin, ya. Sebetulnya rakyat dipimpin dengan ilmu, ya, kebijaksanaan, ya, dengan hikmat, ya. Nah, bijaksanaan dengan hikmat, ya, yang diwakili, gitu kan. Jadi nggak bisa tuh, ya, yang namanya semuanya itu kan, ya, nah, ya. Karena ya tadi itu, ya, masing-masing itu punya kapabilitas yang berbeda-beda, ya. Masing-masing rakyat ini memiliki kapabilitas yang berbeda-beda. Bukan bukan apa namanya, membodoh-bodohi gitu, bukan, tapi masing-masing itu punya fungsi gitu, ya. Masing-masing itu punya fungsi masing-masing, ya. Nah, ini landasan antropologi Pancasila. Hakikat manusia. Manusia sebagai susunan kodratnya itu ada jasmani dan adanya jiwa, ya. Jasmani itu ada unsur anorganis, ada unsur vegetatif, dan ada unsur animal, ya. Nah, manusia itu secara tubuhnya itu ada fungsi anorganis. Anorganis itu apa sih? Apa ya, punya tangan, punya ini itu, ya. Unsur vegetatif, ya. Unsur vegetatif itu, ya, kita selain apa namanya, seperti tanaman gitu, ya. Tanaman itu maksudnya kita itu terkadang memberikan manfaat gitu kan, menaungi, ya. Dan juga unsur-unsur animal gitu, unsur-unsur kehewanannya juga ada gitu, ya. Kadang saling apa namanya, saling membunuh, ya. Nah, itu secara jasmani atau tubuh. Lalu secara jiwa, manusia itu ada akal, rasa, dan ada karsa, ya. Nah, ini menjadi satu kesatuan, ya, monodualis, ya. Manusia itu secara jasmani dan secara jiwa, ya. Lalu secara kodrat juga manusia ini ada makhluk individu, ya. Terkadang kita ingin sendiri dan juga terkadang kita ingin bersama-sama, makhluk sosial, ya. Ini juga sebagai monodualis, ya. Tidak bisa terpisahkan. Nah, secara kodratnya, kedudukannya, ya, manusia ini terkadang makhluk otonom, ya, memiliki apa namanya, keputusan sendiri, gitu, ya. Ini memutuskan ada sesuatu yang bisa kita putuskan secara sendiri, ada suatu keputusan yang memang itu sudah menjadi takdir dari Tuhan, ya. Nah, ini juga monodualis, ya. Nah, ini satu kesatuan, yaitu monopluralis, ya. Nah, kata kuncinya, manusia seutuhnya digunakan untuk memahami arti makna Pancasila sebagai ideologi pembangunan serta tujuan jangka panjang yang hendak dicapai bersama, ya. Pembangunan bercorak antroposentrik dalam arti manusia yang berada pada tempat yang sentral sebagai subjek yang sebagai objek pembangunan, ya. Nah, isi arti Pancasila, ya, abstrak, umum, universal. Nah, artinya isi arti yang tidak terbatas ruang waktu, keadaan, situasi, kondisi maupun jumlah, menunjuk pada makna esensial
Tuhan, manusia, satu rakyat yang adil ya. Umum kolektifnya wujud pelaksanaan secara konkret dalam hidup kenegaraan merupakan pedoman normatif dalam perundangan. Contohnya sila pertama ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat keempat pasal ke-29 ayat kedua ya, sila kedua pasal 27 dan 28. Lalu khususnya singular dan konkret wujud pelaksanaan secara konkret dalam bidang khusus namun nyata ya, seperti epolexosbud ya, ekonomi politik ya, sosial budaya ya. Organisasi pendidikan bisa berkembang dan dinamis. Contohnya Undang-Undang Politik tahun 45 menjadi 99, nomor 2, 3, dan 4, pendidikan BUMN dan lain-lainnya. Itu khusus singular konkret ya. Nah, teori negara Pancasila. Oke. Ini kita lanjut minggu depan ya. Karena waktunya sudah mau habis ya. Kita lanjut lagi minggu depan, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan kah? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo? Sabina Khauro. Ada yang mau ditanyakan? Gema, Haikal Hazami, Muhammad Alif Sudrajat, Darel. Enggak ada, Pak. Siap tidak, Pak? Ya. Oke, kalau memang tidak ada, kita tutup saja ya. Dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya.